hal-hal yang diperhatikan untuk berjuang mensucikan jiwa. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, pertama harus menyadari bahwa jiwanya kotor. Dan untuk menjadi hal ini butuh pengecekan luar biasa. Pemeriksaan yang detail ya. Ya, seorang memeriksa jiwanya. Karena dia kadang merasa dirinya sudah ikhlas, ternyata enggak. Dia periksa jiwanya. Masih ada dalam hatinya yang yang ingin ini, yang ingin masih ada dendam ya. Masih ada hasad, masih ada dengki. Ternyata setelah dia periksa dalam dirinya masih ada riya, masih ada ujub ya. Karena kalau seorang tidak menyadari bahwasanya dirinya punya kekurangan, dia tidak akan bisa mengobati jiwanya. Maka tahap pertama adalah seorang ketika ingin mensucikan jiwanya, ya, maka dia harus menyadari bahwasanya jiwanya tersebut kotor, ya. Dan itu bisa dilakukan dengan memeriksa jiwanya dengan detail. Ketika dia periksa, dia akan menemukan banyak penyakit-penyakit jiwanya tersebut. Maka kemudian dia mulai menangani penyakit tersebut satu demi satu. Dia lawan, dia latih diri. Ini perjuangan seumur hidup. Karena ketika hati kita sudah bersih, belum tentu tidak kembali lagi. Bisa jadi kembali lagi. Untuk mengotori jiwa tersebut, maka seorang harus berjuang. Berjuang untuk ikhlas ini bukan perjuangan sehari dua hari sampai seumur hidup. Berjuang untuk qanaah, menerima bahwasanya apa yang Allah berikan itu yang terbaik, itu juga tidak mudah. Itu perjuangan seumur hidup. Berjuang untuk ridha dengan apa yang Allah berikan atas musibah yang Allah timpakan, ini juga perlu perjuangan seumur hidup. Tapi ini selalu dia harus tahu bahwa dirinya kadang penyakit tersebut muncul dalam kondisi tertentu. Dia sadar, oh ternyata saya punya penyakit ini. Dia harus data dengan detail dan dia mulai membersihkan jiwanya sedikit demi sedikit. Dan nanti akhirnya jiwanya ya dari nafs ammarah bisu, dari jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan, bisa berubah menjadi an-nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu jiwa yang selalu mengingatkan, mencela kalau kita ingin melakukan kemaksiatan, dia celah, kamu kenapa begini, kenapa begitu. Sampai kemudian pada tingkatan berikutnya an-nafsul mutmainnah. Itu jiwa yang tenang, tentram. Dia tentram dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Ini proses perubahan jiwa ya. Jadi macam-macam jiwa. Yang pertama adalah an-nafs lammaratun bisu, ya, jiwa yang menyeru pada keburukan. Namanya an-nafs al-ammarah bisu. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah, jiwa yang mencela keburukan. Kebalikan dari yang tadi, saya menyuruh, yang ini mencela. Dan adalah nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, seorang berusaha melawan jiwanya yang menyeru pada keburukan, dia lawan sehingga kemudian jiwanya menjadi mencela keburukan tersebut sampai dia benci dengan kemaksiatan, jiwanya menegur, akhirnya dia menjadi jiwa yang tenang ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu, inilah beberapa kaidah penting tentang tazkiyatun nafs, yaitu seorang senantiasa berjuang untuk membersihkan jiwanya ya, demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu perjuangan bukan sebentar, perjuangan seumur hidup, ini perjuangan yang berat, tetapi kalau dia memikirkan manfaat-manfaat dari tazkiyatun nafs, maka dia akan semangat untuk berjuang mensucikan jiwanya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan. Saya lupa di antara nasihat yang disampaikan oleh para ulama, di antara hal yang mudah untuk buat kita tazkiyatun nafs ya, ada beberapa. Saya bacakan di sini dalam buku Qawaid Quraniyah, ini poin terakhir, yaitu di antara hal yang bisa kita lakukan mensucikan jiwa kita setelah kita menyadari jiwa kita kotor. Pertama, bertauhid kepada Allah dan sering bergantung kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menghilangkan penyakit ujub karena kita senantiasa bergantung kepada Allah. Di antaranya senantiasa baca Al-Qur'an, tadabbur. Ketika kita sering baca Al-Qur'an, kita selalu mengingat tentang alam sana, alam akhirat. Kita selalu diingatkan karena banyak hukum-hukum yang kita baca ketika kita lewati ketika kita baca Al-Qur'an. Kemudian jangan lupa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa menjaga salat 5 waktu, terutama salat malam meskipun cuma sedikit ya. Ini membuat jiwa menjadi suci karena kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, luzumu muhasabatin nafs bainal fainah wal ukhra,
sering menghisap jiwa kita. Sekali-sekali kita duduk bagaimana apa yang sudah terjadi pada jiwa saya. Kemarin saya bagaimana perkembangan ketakwaan saya. Semakin saya dekat dengan Allah semakin jauh. Bagaimana ini menghisap diri kita sendiri. Kemudian hudurul akhirah fi qalbil ab, senantiasa menghadirkan akhirat dalam hatinya, orientasi selalu akhirat. Saya begini karena Allah, saya bekerja karena Allah, saya berinfak karena Allah, saya meredam amarah karena Allah, saya ngurusin anak karena Allah. Semua kegiatan di kita kerja cari uang semuanya karena Allah. Ini uang saya gunakan untuk masa depan saya di akhirat, sehingga orientasinya selalu karena Allah. Kemudian di antaranya qiraat siyar salihin, qiraat siyar salihin, baca sejarah orang-orang saleh, membantu kita mensucikan jiwa kita. Terkadang kita ujub, kita lihat orang saleh bagaimana takwanya luar biasa, sehingga kita akhirnya mengkerdilkan diri kita tahu bahwasanya kita masih jauh dari mereka, sehingga kita berusaha untuk lebih baik. Yang terakhir adalah tadzakurul maut. Seorang mengingat kematian. Di antaranya mengingat kematian atau dengan ziarah kubur. Di antara ziarah kubur tujuannya untuk mengingat kematian. Orang sering ingat kematian, jiwanya cepat suci. Dia mau hasad, aduh ngapain saya hasad? Sebentar lagi saya mati. Mau hasad ngapain? Ya. Dia mau dendam, ngapain dendam? Mending saya maafkan. Dendam percuma, hidup cuma sebentar, kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mau sombong, ngapain sombong? Saya sebentar lagi meninggal, kan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pertanggungjawaban di alam barzakh, repot. Sehingga kalau dia sering ingat kematian, banyak penyakit-penyakit jiwanya yang bisa dia buang. Wallahu ta'ala alam bisawab.